Makan ikan yang banyak ya, biar pinter. Kalimat itu sering dipakai agar anak mau makan ikan. Dan ya, omega 3 dalam makanan laut memang dapat menjaga kesehatan dan fungsi otak. Tapi mungkin kalimat ini akan hilang di masa depan kalau kita masih membuang plastik ke laut. Pencemaran kantong plastik seringkali dianggap sepele. Membuang sekantong sampah di sungai dianggap hal kecil yang lumrah dilakukan. Padahal, secara global ada sekitar 380 juta ton sampah plastik yang diproduksi tiap tahunnya. Lebih dari 1 juta kantong plastik digunakan setiap menitnya dan 50% dipakai hanya sekali lalu langsung dibuang. Dari angka tersebut, hanya 5% yang benar-benar didaur ulang. Sisanya menjadi limbah berbahaya. Untuk negara kita sendiri, Indonesia pernah menduduki posisi kedua sebagai polutan sampah plastik dunia. Tapi, emang apa hubungannya sama ikan yang kita makan? Oke, jadi gini. Sampah di laut yang terkena sinar UV dari matahari akan terpecah menjadi partikel-partikel lebih kecil yang disebut mikroplastik. Mikroplastik ini dapat memasuki rantai makanan kita. Pertama, plankton-plankton akan memakan mikroplastik karena mengira itu makanan mereka. Plankton-plankton tersebut dimakan oleh ikan-ikan kecil, udang, kerang, dan biota laut kecil lainnya. Lalu mereka akan dimangsa oleh predator yang lebih besar hingga akhirnya semua hewan tersebut sampai ke piring kita. Mikroplastik ini berbahaya karena kandungannya seperti bisphenol A atau BPA yang dapat mengganggu keseimbangan hormon dan ftalat yang dapat menyebabkan keguguran serta gangguan pertumbuhan dan perkembangan motorik pada anak dan remaja. Diperkirakan dengan kondisi sekarang akan ada lebih banyak plastik daripada ikan di laut pada tahun 2050. Jika kita tidak mengubahnya, kita akan merenggut hak anak dan cucu kita di masa depan untuk hidup di lingkungan yang sehat dan bersih dari polusi. Mereka mungkin tidak akan tahu nikmatnya kepiting saus padang, cumi saus tiram, dan seafood lainnya karena sudah terkontaminasi oleh plastik yang kita buang sekarang. Sudah waktunya kita meninggalkan plastik sekali pakai, mulai dari diri sendiri seperti menggunakan tas belanja yang reusable, dan untuk para pengusaha, bisa mulai mengganti kemasan plastik sekali pakai dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti cassava bag dan PLA cup sekali pakai yang bersifat compostable, yakni dapat menjadi bahan pupuk dan kembali ke lingkungan dengan aman. Akhir kata, seorang penulis dari USA pernah mengatakan, "Be a part of the solution, not the pollution." Saya Dimas Fikri Kamandanu, mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih sudah menonton.